Bisa Ibu dengan jelas? Ya, terima kasih Pak Adi. Eh, Mungkin ini tadi kita sebenarnya mau tukar menukar, tapi mungkin masih ada kebingungan, jadinya belum maksimal yang mau ditukar. Kalau sepenangkapan saya itu memang kita diminta untuk menggali nilai-nilai sekolah, nggih. Mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah punya nilai-nilai yang ingin dikembangkan, tapi mungkin juga ada yang belum. Kemudian untuk sekolah-sekolah kalau di PL itu sendiri kan kita juga diminta untuk menggali nilai-nilai berdasarkan karya 100 tahun Budet FIC ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu kan juga hal yang baru. Nanti bisa kita eh, perdalam bersama dengan teman-teman di sekolah dan menjadi dasar bagi kurikulum kita. Eh, yang saya tangkap seperti itu ya, dengan banyak hal tentu yang ada di sana. Hanya saya ingin tanya satu ya, boleh atau tidak ya. Eh, ini kan kurikulum sudah jadi ya, artinya kan kemarin tahun ajaran baru itu kan sudah jadi. Berarti kan ini kita dengan POP ini itu kita proses untuk memperbaiki kurikulum untuk di tahun ajaran baru, begitu ya? Betul seperti itu atau tidak yang saya tangkap? Nah, artinya tidak langsung besok Desember jadi semua gitu kan, tidak seperti itu ya. Apakah betul yang saya tangkap seperti itu nggih Pak Adi ya? Artinya ini proses ya. Tapi kita harus mulai sejak sekarang seperti itu. Gitu Pak Adi, apakah Oke. betul? Silakan langsung Pak Heri saja. Lalu ada satu lagi, Ya, satu saja monggo. tadi yang terlewatkan. Saya setuju dengan RPP Merdeka Belajar itu memang saya juga punya buku saku RPP itu isinya tanya jawab tentang RPP itu memang dalam RPP Merdeka Belajar itu sebetulnya tidak ada format baku dan tidak harus satu lembar. Itu setahu saya seperti itu. Buku saku RPP yang saya punya itu di situ tidak harus satu lembar. Karena yang terjadi kadang-kadang guru membuat RPP satu lembar lalu RPP yang 3 lembar itu fontnya dikecilkan biar jadi satu lembar kan menjadi kurang kurang tepat juga kalau seperti itu ya. Jadi intinya itu kan RPP-nya memang yang inti-inti saja, misalnya seperti tujuan pembelajaran, langkah dan penilaian. Nah, berdasarkan pengalaman kami di sekolah apabila ada supervisor datang ke sekolah itu selalu memberikan komentar bahwa ini di dalam satu sekolah harus ada satu RPP atau satu format khusus yang menjadi ciri khas dari sekolah ini. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam satu sekolah itu memang harus ada format yang sama dalam satu sekolah ya? Eh, Mungkin berbeda dengan pertanyaan Bapak Ibu yang tadi untuk meminta format, kita memang tidak ingin menyamakan format, tetapi dalam satu sekolah itu apakah harus sama atau guru boleh boleh pakai format yang berbeda-beda. Misalkan, oh saya dapat dari MGMT formatnya seperti ini. Boleh atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung yang pertanyaan pertama, Pak Heri. Kalau yang kedua jelas, Bu, Jani merdeka belajar jenengan merdeka. Monggo Pak Heri. Merdeka yang bertanggung jawab ya Pak Adi. Ya, Bu panggilannya Bu Asti gitu ya. Iya, betul, Pak. Oh itu kejadian. Terima kasih. Tapi Kok tahu, Pak? tahu, saya itu tahu. Gini Bu, kalau dilihat model Luber dari sisi kiri, saya tidak menampilkan itu lagi. Dari sisi kiri ada 7 unsur budaya, pencoro ningrat, kemudian literasi, numerasi, karakter, ada ekosistem sekolah, kemudian digeser ke kanan pengembangan kurikulum, dan seterusnya desain instruksional dan seterusnya. Itu adalah sebuah model yang langkahnya bisa diikuti. Nilai-nilai yang dimiliki, jika sudah memiliki ya sudah pakai nilai-nilai itu. Kalau itu sudah sah ya itu dipakai. Jika belum memiliki nilai
atau core value ya dicari dengan model core value yang disampaikan oleh Mas Hendy. Kalau sekolah yayasan sudah memiliki, kalau yayasan sudah memiliki dan itu sekolah melaksanakan itu, tapi kemudian sekolah mencari lagi lah, malah nanti ada SK turun di ibu nanti dari yayasan gitu. Terus kemudian pengembangan kurikulum. Buat semuanya juga, ini pertanyaan bagus dari Bu Asti. Yang kita lakukan, saya paham, mengembangkan kurikulum yang ini kita lakukan itu tidak akan selesai di Desember. Satu, kajian ilmiah harus selalu dilakukan di tataran ide. Kajian ilmiah itu bagaimana seluruhnya ada satu proses ilmiah, ya, tapi tidak harus ada proses ilmiah di dalam, gini maksudnya proses ilmiah langkah-langkahnya, tetapi sumber-sumber yang harus dipakai adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam membuat naskah akademik dari dimensi ide tersebut. Naskah akademiknya buatlah. Kemarin ada pertanyaan seperti tadi yang disampaikan Pak Anton Sembiring. Itu ada permasalahan tentang kinerja guru, kesulitan menyamakan pemahaman. Kami kemarin menyampaikan di fasilitator, untuk menyamakan pemahaman, larilah ke kajian ilmiah. Lakukan diskusi-diskusi secara benar. Jangan berdebat kusir tanpa dasar apapun. Maaf, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya 11 tahun jadi guru, saya jadi wakasek kurikulum, ya begitulah ada dan sebagainya. Hanya perseteruan debat yang tidak berujung dan tidak konstruktif, yang tidak berdasar dengan apa namanya pemikiran-pemikiran yang ya kebenaran itu kesepakatan, tetapi bahwa yang sekarang menjadi kesepakatan kebenaran salah satunya adalah keilmiahan. Ini untuk mereduksi kesulitan untuk menyamakan persepsi apa yang akan kita lakukan. Jadi Bu Asti, nanti di dalam melakukan pengembangan kurikulum yang harus dilakukan, terutama di buku 1, core value dan budaya, bagaimana memasukkan core value dan budaya ke semua mata pelajaran. Dan bagaimana memasukkan core value dan budaya ini diinternalisasi oleh semua guru di sekolah. Semua guru di sekolah harus menginternalisasi core value dan budaya yang mau diangkat. Budaya dalam hal ini bukan hanya produk budaya ya. Kemarin sudah kita sampaikan dari Kuncoro Ningrat, tolong di-googling Kuncoro Ningrat mengatakan apa tentang budaya. Pangkalnya itu di sistem berpikir. Jadi sistem berpikir itu merupakan budaya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan di ujungnya sana itu ada produk atau dampaknya, itu juga budaya. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu budaya itu sistem berpikirnya, kemudian tingkah laku, ucapan, perilaku itu merupakan budaya.
Nah, ini yang membentuk ekosistem sekolah, Pak Anton sendiri. Nah, pengembangan kurikulum sebagai dokumen, ada dokumen naskah akademik, kemudian saya tambahkan ya, kalau dari negara hanya buku 1, saya tambah dokumen 1, saya tambahkan di sini dokumen 0. Nanti kalau saya ketemu lagi ya akan saya tambahkan dokumen -1. Ini bilangan bulat. Dokumen 0 harus dibuat. Silakan buat dokumen 0-nya. Naskah akademik dari dimensi ide. Kita bukan sedang berbicara tentang ide yang begini. Ide apapun oke, apapun oke. Tetapi lakukan kajian ilmiahnya. Sehingga kita bisa mereduksi ketidaksamaan persepsi, ketidaksamaan langkah. Kalau ada guru yang mengatakan, nggak mungkin itu dilakukan. Loh, ini ada naskah akademiknya kok. Kita sudah membuat naskah akademiknya dan ini secara ilmiah. Dan ini sudah ada yang melakukan penelitiannya ada dan sebagainya. Biasanya guru terjebak pada, apalagi guru SMP, terjebak pada tidak mau melakukan kajian ilmiah, tidak mau berdiskusi secara ilmiah. Saya mohon maaf, saya agak begini karena kalau tidak begini nanti tidak bisa begitu. Pencapaiannya nanti tidak bisa bersama-sama. Saya tahu permasalahan yang ada di sekolah. Kinerja guru, anak bermasalah, guru bermasalah dengan murid, dan sebagainya. Guru nggak ngerjakan administrasi dan sebagainya, guru macam-macam, SDM. Penanganannya bagaimana, saya juga sudah pernah menangani. Yang penting adalah kurikulum itu kan berbicara tentang diri kita. Diri kita harus baik terlebih dahulu. Ya mungkin bentuk saya seperti ini, tetapi kan saya menginternalisasi bagaimana itu semua. Begitu Bu. Begitu ya Bu, tidak selesai, tetapi bahwa nanti draft pengembangan kurikulum itu harus jadi saat kita selesai FGD 2 itu ya harus, karena itu menjadi target kita. Kajian ilmiah, naskah akademik dan buku 1 yang nanti di situ ada buku 2, buku 3 tentang ini core value dan budaya yang masuk di dalam mata pelajaran. Itu menjadi target kita setelah FGD 1 atau acara ini berakhir di Desember. Jadi di Desember itu semua sekolah mempunyai draft. Draft ya, Bapak Ibu, Buder, Suster, draft. Bukan berarti ini terus nanti dijalankan di 2022. Jika sekolah, yayasan, Bruder, Suster, Bapak Ibu sudah siap dengan ini semuanya dan bisa dikoordinasikan secara masif, secara kuat, oke, kita buat dengan benar. Tetapi kan di sini ada yang belum mempunyai nilai-nilai, ada yang belum paham dan sebagainya. Ada yang inginnya sama semuanya, RPP ingin sama dan sebagainya. RPP tidak harus sama di satu sekolah, menurut saya. Berikan kebebasan guru, kebebasan yang bertanggung jawab. Justru kalau guru menanyakan, lah sekolah belum memberi format kok. Lah kan kita diberi untuk berpikir bagaimana ilmu desain, ilmu dulu sekolah itu kan juga sudah diajari mendesain sebuah RPP. Kenapa tidak dilakukan dulu itu? Yang penting bagaimana mendorong untuk guru lakukanlah
Walaupun sekolah ini belum ada formatnya, belum ada ininya, lakukanlah, lakukan. Terus kemudian kalau format dari sekolah itu turun, Pak, Bu, format dari sekolah berbeda dengan format punya saya. Yuk, mari kita berdiskusi. Mari, Ibu Wakasek kurikulum, format saya seperti ini. Ini akan saya lakukan begini, 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 begini. Sebagai Wakasek kurikulum, sebagai kepala sekolah, itu masuk akal secara keilmuan, dasarnya ada, kenapa harus dilarang? Tanggung jawab gurunya. Tetapi kalau guru apa-apa sedikit minta, apa-apa sedikit minta, ya bagaimana kita berkembang gitu. Tapi kemudian juga Wakasek kurikulum apa-apa nggak buat ya ditunggu kemundurannya sekolah-sekolah kita. Wakasek kurikulum nunggu perintah dari kepala sekolah nunggu dari yayasan masih mencari kebijakan dari negara. Lah, sekolah kita kapan majunya? Saya terus terang gemes dengan sekolah-sekolah warisan misionaris. Bagaimana kita mau menjadi misionaris sekarang? Gitu. Kemarin ada pertanyaan yang ada SDM yang keluar masuk begitu cepatnya dan sebagainya. Terus kemudian ini kita belum berbicara masalah sosial, ekonomi finansial yang kemudian selalu menuntut yayasan begini begitu tidak sama dengan PNS. Nah, sudah niat jadi guru ya begini, gitu loh. Sudah niat menjadi guru, ya tahu kan bagaimana kehidupan guru. Yang penting adalah nilai yang kita hidupi itu seperti apa, bukan masalah duitnya yang yayasan memberi gaji sedikit dan sebagainya. Kalau nanti sampaikan ke yayasan, tolong kalau menerima guru tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh yayasan, ya jangan diterima. Yayasan juga harus tahu bahwa nilai-nilai kami seperti ini di mana ya, yang nilainya Dina itu ke SFD-an kalau nggak salah ya, Mas Indi ya. Ya. Itu salah satu nilainya adalah Dina. Kemudian kalau gurunya bekerja tidak mau Dina ya jangan diterima di sekolahan tersebut yayasannya. Kan begitu. Ayo mari kita bangun bareng-bareng. Bagaimana kita meningkatkan kualifikasi diri kita dengan berpikir secara ilmiah. Semua yang kita lakukan punya landasan kuatnya, itu yang paling penting. Sekarang mencari apapun informasi banyak kok. Gitu. Kenapa saya pakai mind map? Saya yakin kalau itu dicontoh sama Bapak Ibu guru, kemudian ditanya sama dinas nggak bisa jawab, ya akan disalahkan. Tetapi saya bisa mempertanggungjawabkan RPP saya memakai mind map. Teori belajar yang saya pakai adalah neuroscience. Gitu. Kemudian mind map diciptakan oleh Tony Busan, dan itu sudah ada penelitiannya dan sebagainya. Sah. Jadi itu mind map itu saya pakai pada saat saya ngelatih di Domsap, itu waktu itu Budirwarto sebagai kepala sekolahnya. Dan Budirwarto ya udah oke, enggak masalah gitu. Saya bertanggung jawab dan ternyata anaknya juga dapat medali emas, perak, perunggu, macam-macam gitulah. Begitu kalau berbicara masalah ini, kita berbicara pendidikan itu idealis ya. Kita semua tahu kita harus idealis. Kalau kita tidak idealis ya jangan jadi guru lah. Kalau masih tidak mau idealis ya. Karena kurikulum itu berbicara sesuatu yang ideal. Ideal kurikulum kemudian turun ke pembelajaran itu menjadi aktual kurikulum. Maka kalau saya berbicara tentang kurikulum ya ideal, karena waktu jadi guru kan juga ya sama.
idealisme pendidikan harus dikemukakan. Nah, kok saya malah banyak cerita kemana-mana Pak Adi? Sudah kiranya Bu Asti sudah cukup ya. Saya saking gemesnya saya. Lah bener kok. Pak Heri memarahi Iya. kami kok. Lah apa Nggak ya? apa-apa Pak, jadi jelas kok Pak. Ya, kita itu sudah pada posisi kita sudah mempunyai masalah yang sama. Pendidikan kita sudah seperti ini, tapi masih saja harus menunggu. Nah, mumpung di POP ini, mari kita gerak bareng untuk sama-sama membangun. Begitu, Pak Adi. Ya. Nanti tambahan lagi. Terima kasih. Sangat jelas sekali Pak Heri. Jadi kami menjadi tahu target kami itu apa. Jadi kan tidak besok-besok, artinya kalau besok-besok nanti lupa lagi kan begitu nggih. Jadi menginstalnya sejak sekarang begitu nggih Pak nggih. Nggih. Terima kasih Pak Heri atas Terima penjelasannya. kasih Bu Asti. Maaf ya Bu, saya tadi bahagia, saya kebahagiaan saya kalau dimarahi Pak Heri. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita tuh perlu dimarahi juga biar sadar. Baik, terima kasih. Saya nggak marah loh ini. Gemes. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Rachel Tepo Galin. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kedengaran suaraku? Baik, Ya. kedengaran Ibu. Oke. Jelas. Kita sudah banyak mendengar ya 5 hari ya, hari terakhir ini untuk mengikuti diklat instruktur yang dikhususkan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, berbicara tentang RPP, kalau mungkin sekolah kami sudah mengikuti format seperti apa yang disampaikan tadi, yaitu ada 3 bagian, tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Nah, tentunya dalam langkah-langkah itu, kita tidak perlu lagi cantumkan, misalnya, pertama, guru masuk diberi salam. Itu kami tidak cantumkan lagi karena itu memang sudah terbiasa. Begitu juga berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Itu memang sudah terbiasa sejak dulu. Bukan nanti ada RPP ini. Karena itu adalah salah satu ciri dari sekolah Katolik. Nah, itu mengenai RPP. Dan berikut, kalau kita sebagai seksi kurikulum di sekolah, tentunya kita menjadi teladan, ya, menjadi contoh utama, ya, untuk guru-guru boleh bekerja atau boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertama, misalnya dalam pengadaan administrasi guru, tentunya kurikulum itu harus yang lebih dulu, karena dia adalah instruktur yang akan memberikan arahan pembinaan, ya, bagaimana untuk mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Berikut mengenai literasi. Literasi, jadi pada kebanyakan kalau saya dengar itu literasi itu banyak kali kita hanya mengatakan kepada anak-anak kalau di sekolah, seperti di sekolah kami, ya. Padahal itu yang lebih utama adalah guru. Guru itu dia harus berliterasi sebelum dia mengajar, ya. Dia mau ambil bahan sesuai materi yang akan diajarkan, misalnya lewat media cetak, lewat media elektronik, ya, atau lewat buku-buku yang ada hubungan dengan materi yang akan disajikan. Seperti buku-buku di saat kuliah misalnya, atau buku-buku di saat dia masih duduk di SMA. Ada itu kalau misalnya saya guru mata pelajaran IPA. Pasti IPA ada perkembangannya, tapi kalau perubahan tidak ada. Kalau dikembangkan perkembangannya ada.
lewat penelitian, toh. Nah, jadi guru itu selalu harus memperluas wawasan pengetahuan tentang materi itu, karena kita mengingat anak-anak itu sudah lebih pandai, mereka sudah lebih banyak hal yang tahu, baik lewat HP misalnya, lewat YouTube atau. Jadi guru itu sudah harus siapa? Itu harus diberi contoh oleh seksi kurikulum. Nah, berikut itu untuk kurikulum. Berikut karakternya, ya, misalnya. Bagaimana kalau si seksi kurikulum itu, ya, tidak pernah membuat, dan pasti dia mengajar toh, tidak pernah membuat perangkat pembelajaran, tidak pernah datang pada waktunya, ya, itu sudah menyinggung sebagai sedikit untuk merdeka belajar. Jadi bukan merdeka belajar sekarang semau gue kita buat apa yang kita mau, kita datang terlambat, kita masuk kelas terlambat, ya. Tentunya itu kita mulai dari diri kita sebagai seksi kurikulum menjadi contoh, ya, untuk guru-guru yang lain. Berikut mengenai kurikulum, penyusunan kurikulum, tentunya formatnya seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi, tetapi ya, dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaan, misalnya saya ambil contoh, sekolah kami laboratoriumnya belum memenuhi syarat, tapi alat-alatnya ada. Nah, pasti guru itu harus lebih kreatif, bukan berarti dia sudah tidak dilaksanakan, ya, karena tidak ada lab. Padahal kalau melihat materinya boleh dilaksanakan dengan cara demonstrasi misalnya, ya. Jadi bawa alat di kelas, ya, misalnya. Nah, itu. Jadi itu satu yang bisa diberi contoh oleh seksi kurikulum kepada guru-guru, ya. Kreatif, ya. Jangan langsung putus asa, ya. Nah, berikut kita sebagai guru-guru yang dipekerjakan di sekolah-sekolah Katolik, saya memang PNS tapi sudah pensiun, ya, tapi masih dipakai oleh yayasan. Nah, maka tentunya kita selalu menunjukkan sikap, ya, sikap atau nilai-nilai kekatolikan kita di dalam membina anak-anak kita, memajukan sekolah kita, memelihara ekosistem sekolah masing-masing. Sehingga sungguh pun sekolah kami kecil, tetapi masih dipercaya oleh masyarakat. Masih dipercaya oleh masyarakat. Karena kami hanya bawa itu satu kata saja. Disiplin. Hanya itu. Jadi dikenal oleh masyarakat di daerah saya, sekolah kami ini adalah sekolah yang disiplin. Padahal masih ada sekolah negeri yang besar. Tetapi mereka cari sekolah kami. Cuma dengan modal itu. Sekolah kami ya kecil, ya, tetapi muridnya banyak. Ya, itu. Untuk ada hubungan dengan masyarakat, bagaimana caranya, ya, agar ekosistem sekolah kita, ya, bisa dipercaya oleh masyarakat, tentunya sampai ke dalam hubungan baik antara guru, kepala sekolah, antara guru dengan guru, bagaimana sikap guru terhadap siswa, bagaimana guru melayani orang tua, ya, menyelesaikan masalah-masalah anak. Kita harus tahu latar belakang dari keluarga setiap peserta didik, agar kita tidak menjadikan anak-anak ini tertekan oleh karena masalah-masalah yang mereka lakukan. Dan pasti semua sekolah banyak anak-anak yang punya masalah, sungguh pun berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi sebagai masukan saya, dan juga untuk men-sharingkan sekolah kami. Dan berikut terakhir, setelah kami mengikuti diklat instruktur ini, nah, sekarang bagaimanakah Yayasan Pelindung Sekolah kami? Apakah mereka akan turun untuk langsung
ya mau dikatakan supervisi kah atau apa, melihat sejauh mana ya dilaksanakan oleh sekolah yang dilindunginya dalam hal melayani pendidikan yang ada di lingkungan yayasan tersebut. Ya, kalau kita di sini tentunya untuk yang dekat ya perwakilan pastor paroki. Nah, tetapi itu tidak sampai pada pelaksanaan ya proses belajar atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Dan pasti yang kami minta agar dari yayasan, misalnya kalau kami di Keuskupan Manado, tentunya Yayasan Katolik Keuskupan Manado, untuk turun langsung, melihat secara langsung apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan untuk sekolah kami ini setelah selesai mengikuti diklat instruktur ini. Terima kasih, sudah cukup panjang untuk sharing kami, dan selamat siang, terima kasih atas waktunya. Oke. Terima kasih Ibu Rachel atas ceritanya, atas kebahagiaan. Luar biasa nih Bu Rachel. Luar biasa kan? Iya, modal satu keunggulan disiplin ternyata bisa menjadikan sekolahnya dicari banyak orang kok. Iya. Terima kasih Ibu ya. Berikutnya setelah mendengar sharing Ibu Rachel, kita Pak Yusuf Tulak dari tadi saya monitor, bisakah mendengar suara kami? Halo Bapak Yusuf Tulak. Bapak Yusuf Tulak itu raise hand, tetapi belum bisa memonitor. Bapak Yusuf Tulak, monitor suara kami? Oh baik, ini tak lower hand, nanti kalau masih mau bertanya silakan. Baik, berikutnya Ibu Viren Marsudirini. Monggo Ibu. Baik, selamat siang Romo, Bruder, Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa jelas. Bisa Bu. Bisa Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan berkah dalam. Mohon maaf, barangkali kamera saya tidak begitu jelas, karena memang laptopnya sudah tua, setua yang berbicara ini. Yang penting orangnya jelas Bu, ini kameranya tetap tampak di sini. Baik, terima kasih. Pak Adi, para bruder dan juga brudernya hanya satu ya, dan Pak Heri dan Pak Hendi. Saya Viren, saya dari SMP Stella Matutina Salatiga, bertetanggaan sekolah dengan suaminya Bu Asti yang ada di Pangudiluhur, dan kami dari Yayasan Marsudirini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah apresiasi untuk kegiatan ini, sungguh luar biasa terus terang bagi saya dan juga bagi sekolah kami. Sekolah kami bisa terlibat di dalam POP ini. Mengapa demikian? Karena kegiatan ini terus terang membangkitkan kembali semangat kami yang beberapa waktu terakhir ini sempat ngelokro gitu ya, dengan situasi dan kondisi yang kami hadapi. Barangkali ini tidak terjadi berbeda dengan situasi yang dialami oleh Ibu Rachel. Tetapi di sekolah kami ini juga sedang berpacu bagaimana caranya agar sekolah kami tetap hidup sebagai sekolah Katolik yang pernah berjaya. Kekhawatiran ini memang sempat muncul beberapa waktu terakhir mengingat jumlah siswa kami memang menurun. Tentu dari hasil litbang kami itu memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang salah satunya memang tentu tidak kita pungkiri bahwa kita ini tetap harus mempertahankan
kualitas sekolah. Maka ketika Buder Martin menyampaikan materi ini membangkitkan semangat saya sebagai Waka untuk kembali membangun atau membakar semangat Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah kami agar kuantitas itu bukannya tidak penting, tetapi kualitas itu yang penting. Maka kami sungguh bersyukur sejak hari pertama kemudian ada Buder Martin, Buder Warto, itu sungguh memberikan semangat yang luar biasa bagi kami. Dan bekal-bekal yang kami peroleh juga melalui para narasumber itu kami tangkap dengan baik. Dan puji Tuhan, semangat itu akan terus kami gelorakan, Pak Adi, karena nanti sore saya mengadakan rapat dengan tim pengembang untuk segera melihat kembali core value yayasan maupun sekolah, sehingga kami bisa segera menindaklanjuti dan kemudian tidak larut dengan semangat yang menyala ketika mengikuti diklat, tetapi setelah itu luntur. Semoga tidak demikian. Dan kami juga mengundang komite sekolah. Semoga ini nanti akan bisa berbuah baik. Lalu apresiasi juga karena yayasan kami, melalui Suster Patris sebagai Ketua Yayasan Marsudirini, besok pagi kami para tim pengembang dari Sekolah Marsudirini juga dikumpulkan. Kalau tidak salah juga mengundang Pak Hendi dengan Pak Heri untuk membantu kami, mendampingi kami untuk menyusun, untuk mengevaluasi kurikulum sekaligus untuk persamaan persepsi mengenai core value di Marsudirini. Terima kasih untuk semuanya itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya hanya ingin ini merasa nggak yakin saja, Bruder Warto, Pak Hendi dan juga Pak Heri. Saya kalau boleh men-sharingkan apa yang sudah kami miliki, yaitu kami ini sekolah kami di bawah Yayasan Marsudirini dengan suster-suster OSF, memang kami punya beberapa nilai yang mendasari. Tentu ini didasarkan pada teladan Santo Fransiskus Assisi, yaitu dengan nilai kepedulian, cinta sesama gitu. Kemudian Ibu Magdalena Damen dengan kesederhanaannya. Nah, kemudian dari visi yayasan itu ada beberapa poin yang memang kami bisa tangkap, yaitu mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan dan juga mencintai sesama serta alam ciptaan. Nah, dari situ visi sekolah kami adalah mewujudkan sekolah yang berkualitas dan berkepribadian utuh yang mencintai alam ciptaan Allah, sesama dan bangsa. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mencoba gitu, karena saya berpikir kalau yang namanya visi misi itu memang katanya itu harus hafal gitu, harus hafal. Tapi konsep saya itu tidak harus hafal, tetapi harus dihidupi. Nah, pada waktu itu untuk memudahkan bagaimana anak-anak peserta didik kami, warga sekolah untuk bisa paham dan juga bisa melakukan visi misi sekolah, maka kemudian saya membuat dalam semboyan atau moto sekolah. Kebetulan yang membuat adalah yang saya mengambil atau menurunkan dari visi misi yayasan dan juga sekolah menjadi 3 kata yang memang terus terang saja, Bruder, pada waktu itu saya mikirnya ya untuk nilai jual juga bagi sekolah gitu. Kemudian saya mengambil dalam bahasa Latin yang kemudian saya konsultasikan dengan Romo pada waktu itu, yaitu fides, beriman, personalis, berkepribadian, dan scientia, yaitu berilmu. Nah, dari 3 moto ini menurut kami pada waktu itu lebih mudah untuk bisa dipahami.
Memang di dalam beriman itu tentu indikatornya kan banyak. Personalis atau kepribadian juga banyak. Lalu siensia berilmu pun juga banyak. Nah, pada waktu itu gitu, bahasa Jawanya itu apa ya? Komo-komo kabeh pengen diwujudkan gitu. Jadi dari indikator itu kan banyak sekali itu. Terus piye le mewujudkan begitu. Nah, sehingga akhirnya muncul, karena itu kemudian kami aplikasikan begitu dalam penilaian sikap gitu. Indikatornya banyak gitu. Nah, dengan indikator yang banyak itu terus menilainya juga bingung gitu. Karena memang menilainya kan yang paling mudah, terus terang saja pada waktu itu kami menggunakan skor, yaitu 3, 2, 1, yaitu sangat baik, baik dan kurang gitu ya. Nah, itu yang kemudian kami masukkan ke situ. Tetapi itu pun tentu idealisme kami gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak bisa kami lakukan dengan baik. Lalu dari tahun ke tahun, karena beberapa waktu kemudian saya menjadi waka kesiswaan, lalu sekarang saya kembali ke waka kurikulum. Di tahun terakhir kemarin itu kami coba untuk kami angkat beberapa indikator saja gitu. Benoramala itu bahasanya Jawa seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, nanti mohon kritikan atau masukan dari Bruder maupun bapak-bapak. Fides yang beriman, kami memang mengutamakan di sini adalah ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang kami dalam realnya itu dalam berdoa, mengikuti misa dan lain sebagainya. Tetapi kami lebih menonjolkan pada eksamen. Kami memang mengambil inspirasi ini kami dapat dari Ignatius Loyola. Ignatius Loyola itu kan mengajarkan tentang eksamen konsiensie. Jadi kami mencoba mengajak warga sekolah untuk refleksi. Jadi ini kami jalankan setiap hari usai pembelajaran. Kebetulan secara daring pun kami juga mengadakan eksamen bersama-sama yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Jadi kami mencoba menayangkan begitu. Kalau dulu ketika offline pembelajarannya memang dari sentral, kami membentuk tim rohani begitu, itu dia yang menyampaikan melalui sentral gitu. Tetapi ketika PJJ kami membuat rekaman yang itu kemudian dikirimkan kepada siswa. Anak-anak menuliskan eksamennya itu, yaitu yang di situ apa yang sudah saya dapat hari ini. Saya melakukan hal yang tidak baik apa hari ini, yang sudah baik apa, lalu yang baik tadi bagaimana cara saya mengembangkan, kalau yang tidak baik itu bagaimana cara saya merubah, begitu. Memang hasilnya belum terlihat jelas karena kami baru melakukan dalam 2 tahun ini, begitu. Tetapi secara bertahap walaupun tidak terlihat jelas begitu hasilnya, tetapi terlihat ada beberapa perubahan sikap dan perilaku dari anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Memang karena eksamen ini bentuknya pribadi, memang tidak sebaiknya untuk dibaca oleh orang lain, tetapi setiap kali memang untuk anak-anak agar ini ya demi karakter kepribadian disiplin, kemudian ditandatangankan pada orang tua ketika PJJ, tetapi ketika offline ditandatangankan kepada para wali kelas. Sedangkan Bapak Ibu guru dan karyawan itu ditandatangankan oleh suster kepala sekolah. Tetapi memang untuk tidak dibacakan gitu ya, karena di situ pasti ada hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang secara pribadi, tetapi dikomunikasikan untuk hal-hal yang kurang baik. Itu untuk Fidesnya. Sedangkan personalis, kami mencoba untuk mengangkat beberapa saja, yaitu disiplin, peduli, jujur, dan sederhana. Maaf tambah satu, yaitu nasionalisme karena kita bagian dari warga negara Indonesia.
Nah, ini kepribadiannya kami hanya mengangkat itu, gitu. Itu pun menurut kami sudah terlalu banyak kalau kemudian kami ingin melihat dalam realitas yang dilakukan oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian yang selanjutnya yang siensia adalah berilmu. Berilmu ini kami lebih menunjuk pada bahasa Jawanya itu yo pribadine apik ning ora bodoh gitu ya. Jadi tetap punya kecerdasan. Kecerdasan itu memang kalau sekarang ini lalu kami belokkan kepada kemampuan bernalar dengan baik dan mampu memecahkan masalah. Itu sehingga memang kalau dilihat dari barangkali kemampuan akademis kalau di peringkat begitu ya, sekolah kami tidak akan masuk peringkat karena yang masuk di sekolah kami itu inputnya memang beragam. Dan kebanyakan kan memang bukan siswa-siswa pilihan secara akademis ya, walaupun kami ada di tengah kota gitu. Tetapi kami sebenarnya awal itu punya keyakinan ora popo, enggak apa-apa masuknya itu beragam dari yang enggak bisa, yang penting engkau metune itu outputnya itu akan menjadi anak-anak yang bisa. Nah, memang kemudian dari 3 moto tersebut kami mengaplikasikannya dalam pembelajaran, dalam kebiasaan. Yang paling banyak memang dalam kebiasaan. Baik dimulai dari kebiasaan dalam pembelajaran, kebiasaan pagi seperti yang sama saya rasa dengan sekolah-sekolah lain, doa, kemudian kami menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, kemudian seperti hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, kami juga membuat upacara, dan upacara ini kami mencoba untuk anak-anak yang terlibat. Jadi mereka membuat video virtual walaupun hari ini ada PTM terbatas karena tidak memungkinkan diadakan upacara offline, maka upacaranya online, tetapi tetap di dalam kelas secara nasionalismenya tetap jalan. Kemudian bentuk kepeduliannya misalnya kemudian kami wujudkan dalam program-program kegiatan, misalnya sapu ajaib. Sadar pungut agar jadi indah dan bersih. Jadi ada kebiasaan kalau melihat sampah ya diambil. Jadi nggak usah tanya ini sampah siapa, ini siapa yang membuang. Tetapi saya melihat, saya sadar untuk mengambil lalu saya buang. Misalnya seperti itu, Bruder dan para bapak yang ada di sekolah kami, hanya kesulitan kami itu adalah kemudian itu terus untuk dihidupi, itu yang menjadi kesulitan bagi kami. Terutama pada saat-saat sekarang ini, awal anak-anak masuk di tahun pelajaran ini, 2 tahun ini kan mereka masuknya masih daring. Jadi ada kesulitan bagi kami untuk bisa menanamkan itu dalam pembiasaan. Sekalipun di dalam pembiasaan daring pun tetap kami coba untuk melakukan. Dan dalam tanda petik masih ada di antara warga sekolah yang kami belum bisa merangkul. Nah, maka seperti apa yang disampaikan Bapak terdahulu tadi yang menyampaikan bagaimana sih sebetulnya cara untuk bisa nilai-nilai ini terus dihidupi. Gitu, nilai ini terus dihidupi, tidak mengenal batas usia gitu ya. Jangan sampai kemudian ada guru baru masuk atau warga baru yang masuk yang kemudian kualitasnya menjadi berbeda dari yang kepribadian yang sudah kami tanamkan sebelumnya. Itu yang kedua yang ingin kami sampaikan. Kami mohon tanggapan apakah ini bisa kami teruskan atau masih harus kami istilahnya mungkin ada yang keliru atau bagaimana dengan melihat situasi zaman yang seperti ini. Terus yang ketiga mengenai tadi kurikulum yang terkait dengan dokumen-dokumen RPP dan lain sebagainya, memang terus terang di sekolah kami itu bukan menjadi yang utama gitu, tetapi mencoba tetap disiplin dalam administrasi. Kami khawatir terlalu banyak administrasi malah lali ngopeni murite gitu. Tetapi memang tetap kami membuat, kemudian nah ini
karakter tadi saya setuju kemarin yang disampaikan keteladanan guru adalah jantung kurikulum dan keteladanan itu penting. Nah, ini juga termasuk dalam tertib mengumpulkan administrasi ini yang kemudian kami masih agak kesulitan untuk mengajak yang begitu itu. Saya rasa itu dulu Pak Adi, Bruder dan para Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon pencerahan dan juga mohon tanggapan. Terima kasih, selamat siang, berkah dalam. Terima kasih Ibu Viren. Langsung yang pertama terima kasih Ibu atas sharingnya. Yang kedua mohon peneguhan. Monggo Pak Heri, Mas Hendi, Bruder, siapapun. Dari saya Pak. Silakan. Saya kira Bu Viren sudah luar biasa membatinkan nilai-nilai itu lalu dihidupi oleh guru-guru, lalu apa yang dibatinkan, yang diidekan, yang dihidupi, diekspresikan lalu menjadi apa yang membangkitkan, memancarkan aura sinar pada suasana sekolah. Lalu tadi Bu Viren menyampaikan ada perubahan dari sisi guru, dari itu tinggal diperkuat terus Bu, itu tinggal lalu nanti ketika ketemu dengan yayasan, ketemu dengan guru-guru, semuanya satu visi, berkelanjutan terus. Saya kira itu yang menurut saya sudah luar biasa, ya, dikembangkan terus, dijaga terus. Karena tidak mudah untuk membangun seperti itu, membangun kekompakan yang Bu Viren sampaikan tadi. Dan saya lihat sejauh Ibu men-sharingkan, saya menangkap guru-guru di tempat Ibu berkarya sudah baik, ya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah baik ini juga ditangkap oleh masyarakat, lalu mereka cocok, lalu mereka ya menyekolahkan anak-anaknya tentunya ke sekolah tempat Ibu berkarya. Terima kasih Bu, Provisiat, saya hanya bisa komentar seperti itu, bagus sekali. Ya, terima kasih Buder atas penguatannya. Nggak terdengar. Belum terdengar, Mas Hendi? Itu mainan juga itu. Nah, dipencet-pencet aja semua. Dipencet aja. Belum. Mas Hendi. Pak Heri aja. Oh, Pak Heri dulu, monggo. Ini biar dia sering mainan itu masalahnya. Ya. Terima kasih Bu Viren. Konsistensi, kontinuitas menjadi bagian penting dari SDM. Saya coba share screen sekalian tadi membahas apa dari Pak Anton Sembiring. Saya tadi nulis-nulis itu ketemunya begini. Mungkin bisa buat masukan teman-teman yang lainnya juga. Literasi unggul berkarakter. Bapak Ibu, Buder, semuanya mau berangkat dari mana? Kita berangkatnya dari ini. Dari sini, kesulitan. Salah satu case kesulitan untuk menyamakan pemahaman. Di setiap sekolah pemahamannya harus satu. Tadi Bu Viren menyampaikan sulit, masih kesulitan merangkul warga sekolah. Nah, di situ tentunya pemahamannya juga tidak atau belum sama. Maka bagian yang paling utama di dalam semua lini adalah SDM. Begitu. Untuk SDM-nya meningkat, maka core value dan budaya sekolah yang belum terbentuk budaya sekolahnya harus terbentuk budaya sekolahnya.
Ini yang akan menjadi hidden kurikulum setiap guru, perilaku setiap guru di sekolah. SDM-nya akan meningkat. Begitu. Kemudian untuk menjembatani ini, literasi. Mari Bapak Ibu semuanya, Buder, Suster. Negara mendengungkan tentang literasi, kemudian sekolah melakukan literasi setiap hari membaca 15 menit. Oke lah, seperti itu. Membaca baik, benar, baik, sangat baik. Tetapi apakah itu esensi dari literasi? Kalau gurunya tidak mampu, tidak mau berliterasi terlebih dahulu. Untuk berliterasi apa? Ya lakukan banyak membaca, kemudian dengan artikel, jurnal, dan sebagainya kita menganalisis sesuatu, berdiskusi secara benar. Kiranya SDM ini yang harus digarap terlebih dahulu. Kebanyakan administrasi terus kapan garap, kapan mengerjakan muridnya, dan bahwa administrasi itu penting. Bagi saya memang benar. Dan sistem pun sebaik apapun sistem, kalau SDM-nya tidak mau menjalankan, kita mau apa? Sistemnya berguna tidak? Tidak. Sebaik apapun administrasi dokumen itu kita kerjakan, tapi kalau SDM-nya tidak mau mengerjakan, tidak mau menjalankan, apa menjadi baik? Tidak. Sejelek apapun dokumen yang dibuat, tetapi dokumen itu menjadi acuan kita di dalam bergerak, dan SDM dengan sadar, dengan penuh tanggung jawab menjalankan itu, hasilnya akan lebih baik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan SDM? Di sekolah, Buder, Suster, Bapak, SDM dalam hal ini adalah guru. Kalau ada guru, kalau ada murid tidak mudeng, tidak jelas, atau bahkan tidak naik, apakah guru bertanggung jawab terhadap murid ini? Jika ada guru yang mengatakan bahwa lah salahnya dia tidak mau belajar. Bagi saya, guru yang seperti ini, mohon maaf, menjadikan kita tidak nyaman, bahwa pembelajaran itu tanggung jawab guru di sekolah. Gitu. Nah, anaknya nggak mau belajar, orang tuanya juga tidak mau mendukung dan sebagainya. Oke, kita cari permasalahannya. Masalahan selalu ada di guru, siswa, ya underannya apa, lingkarannya kan ada di sini. Guru, siswa, orang tua, masyarakat. Bahkan mungkin nanti ada yang nambah di sini, yayasan juga menjadi permasalahan sendiri, dan seterusnya. Terus, lah Pak, kita kan tidak dibekali manajemen SDM sebagai seorang guru. Lah makanya belajar, lakukan kajian secara ilmiah, diskusi bareng-bareng untuk meningkatkan kompetensi diri dan sebagainya. Begitu kira-kira tambahannya dari saya. Mari Pak Adi. Mas Hendi, silahkan mau nambahin. Belum terdengar. Pak Hendi belum terdengar, lewat sini aja. Sudah terdengar. Sudah kan? Sudah. Nah itu malah feedback. Halo tadi yang
Oh, udah. Dan Saya mau coba tadi malam itu kita ngobrol-ngobrol soal ini taksonomi Bloom dan Krathwohl untuk ya, proses efektif ya dia. ya. Berdiskusi di sini saja. Bagaimana pembudayaan itu dari proses pengalaman itu kan kita mau mencari pengalaman dari pembelajaran dan pengajaran. Ya, dari proses kritis bagaimana kita belajar dan mengajar ini menjadi pengalaman yang konkret. Semalam di ruang publik kami di belakang dapur itu, Besarkan dikit Mas Hendy. besarkan dikit deh. Dibesarkan. Ya, oke. Kami berbicara soal ini Bu tentang pembudayaan tadi ya Bu, bagaimana nilai-nilai itu Ya, bisa menjadi karakter sekolah. Mulai dari penerimaan, ya penerimaan, lalu bagaimana kita merespon dari proses pembudayaan itu kan kalau yang kemarin kita belajar bersama itu akan dari diklat kepala sekolah ya, biasanya diklat kepala sekolah karena diklat untuk Waka saya berikan sedikit. Ada proses adaptasi, ada proses internalisasi nilai-nilai, lalu ada proses sosialisasi, dan kemudian yang menjadi karakter ini dihabituasi atau pembudayaan. Jadi di saat ini, kalau kita ngomong soal budaya sekolah, ini dalam tataran afektif, kita ngomong soal karakter atau budaya sekolah. Kita sudah menginternalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Pola hidup adalah rangkuman dari kuncara nikrat yang ngomong soal pola berpikir, pola merasa, dan pola bertindak. Entah itu dengan Sabtu Ajaib, atau kegiatan-kegiatan lain yang di sekolah ibu ada. Saya mempunyai pengalaman ketika Salatiga kemarin gempa ya Bu. Ya, Salatiga kemarin gempa. iya Pak, ini makanya sinyalnya agak. Ya, lalu bagaimana teman-teman mancing saya itu cerita soal baru kelinting yang sedang ngolek, Bu. Itu mungkin Betul Pak. ya, itu bagaimana sistem budaya itu mempengaruhi pola pikir masyarakat ya. Meskipun sudah coro-corone sudah rasional, kita sudah mulai dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, tapi kultural itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ya, maka dari itu bagaimana caranya kita mendekati kultural ini? Berarti bisa kita asumsikan bahwa Salatiga itu untuk religiusitasnya masih kuat, sangat kuat. Gitu. Kita bisa melihat dari pola katekis-katekis di Paulus Miki maupun Kristus Raja itu. Sampai Pereng, sampai mana, kita bisa masih. Sampai saat ini jejak-jejak historis itu masih bisa kita temukan. Bagaimana para misionaris baik Buder FIC maupun Suster OSF dan para misionaris Sacra Familia itu MSF itu menerapkan pola-pola tertentu untuk pendidikan kita, anak-anak kita. Otomatis dulu kan ada shared mission antara Bisuit, MSF, Buder FIC dengan suster-suster SF. Begitu Ibu soal tadi Fides Personalis dan Siensia, kita menjadi sadar bahwa Siensia itu yang terakhir. Setelah kita itu beriman dan berkarakter. Jadi Siensia itu menjadi bagian yang terakhir. Ya Indi, terima kasih. Ya, sama seperti di Seminari Mertoyudan itu Sanctitas, Sanitas, dan Siensia. Jadi yang penting kudus dulu, sehat, baru kognitif itu mengikuti setelah dua nilai ini. Itu seperti itu yang bisa saya tambahkan. Lalu bagaimana sebagai kepala sekolah dan Baka atau staf itu juga memberi peluang untuk pengembangan ruang-ruang publik non formal baik kepada guru dan peserta didik. Seperti kami itu kalau berpikir itu saya sama Pak Heri, Pak Adi itu di bagian belakang dapur di kantor itu. Di sana kami berdiskusi macam-macam ya, berdiskusi soal nilai-nilai, tapi lebih sarananya lebih non formal ya.
Tapi justru bagian ini yang membuat kami berdiskusi, bahan kami diskusi itu membuat kami tidak tidur karena kami diberi PR satu-satu. Gitu. Jadi kembangkanlah ruang-ruang publik yang non formal baik untuk anak-anak maupun pada para pendidik dan tenaga pendidikan. Begitu saja tambahannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hendi, Pak Heri. Pak Adi, satu Ya. sedikit lagi Pak. Ya, Adi, boleh sedikit. Kan seperti yang kami terima dari Bu Darwarto atau Pak Hendi, saya lupa bahwa memang begitu banyak nilai itu yang ingin ditanamkan gitu ya. Hanya kita perlu mungkin prioritas tahun ini tahun berikutnya bisa ganti gitu. Nah, kemarin muncul kekhawatiran dalam diri saya kalau misalnya sekarang kita fokusnya misalnya disiplin, kemudian tahun besok fokusnya lain, itu kekhawatirannya apakah nanti untuk nilai yang sedang tidak jadi fokus ini kemudian hilang gitu. Itu mohon tanggapannya Pak Hendi atau Bruder. Matur nuwun. Ya, Bu, kalau yang dari Pak Heri itu tiap-tiap nilai itu masuk dalam mata pelajaran. Jadi internalisasi yang pertama, sebelum nilai-nilai itu dibudayakan di sekolah, guru perlu mengadaptasi nilai, mengambil itu menjadi sebuah milik, diadaptasi, lalu disesuaikan dengan nilai-nilai dirinya, atau yang kita sebut hidden curriculum itu, kita sesuaikan, lalu diinternalisasikan entah itu lewat eksamen konsiensi tadi atau yang kita sebut itu refleksi ya, refleksi harian, kan refleksi harian bisa memasukkan nilai-nilai itu juga. Kalau Ignatius Loyola itu punya latihan rohani, mungkin di sekolah Ibu Viren bisa menciptakan buku untuk latihan rohani. Ini ada yang share screen, siapakah? Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Hendi. Ya, itu nanti masuk dalam mata pelajaran dalam FGD kita banyak akan mengulas soal ini. Bagaimana nilai-nilai itu menjadi habitus, menjadi budaya pembiasaan yang mulai dari guru, lalu kepala sekolah, hingga sampai ke para bahkan nanti dipengaruhi masyarakat juga, masyarakat dan orang tua ikut dalam proyek besar kita. Terima kasih. Apa tambahan dari Pak Heri dan atau Darwarto? Cukup. Ya. Cukup, Pak. Cukup. Baik. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu. Terima kasih semua saja, dan ternyata ini tampaknya Ibu Viren. Benar ya, Ibu Viren ya? Viren. Yang terakhir, karena kita sudah menunjukkan waktu Indonesia Barat pukul 12:05. Jadi terima kasih untuk acara kita hari ini. Tampaknya harus kita sudahi dulu karena kita sudah berjalan selama 3 jam. Dan ini adalah hari terakhir, maka di dalam FGD ini izinkan saya menutup dengan closing statement. Saya merefleksikan dari pesan Paus Yohanes Paulus II pada surat refleksi perdamaian untuk dunia tahun 97. From the justice of each comes peace for all. Bruder, Suster, Romo, Ibu Bapak semua, kita tidak sedang menghidupi globalisasi yang meminggirkan, tetapi globalisasi solidaritas. Karena dalam globalisasi yang meminggirkan, yang kuat mereka yang menang. Kita tidak sedang bersaing, kita sedang menyatukan langkah, bergerak bersama, mengakselerasi mutu pendidikan kita sebagai sekolah-sekolah Katolik yang tergabung dalam 15 yayasan konsorsium. Kalau kita lihat perjalanan kita, metode yang kita pakai adalah membangun ekosistem sekolah yang mencerminkan
kesejatian pendidikan Kristen, seperti yang tertulis dalam Gravissimum Educationis. Kita memiliki dokumen gereja yang sangat luar biasa. Yang kedua, metodenya adalah menggali keunggulan sekolah berbasis unit dengan pendekatan budaya sekolah, core value, literasi, dan karakter. Dari proses penggalian itu, kita akan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan core kurikulum dari negara, juga menyertakan keunggulan-keunggulan di masing-masing sekolah kita. Menyusun naskah akademiknya sesuai yang disampaikan Pak Eri, mengimplementasikan dengan instructional design sampai pada evaluasi. Kita sampai pada soal HOTS kemarin, tetapi itu semua harus terangkum sebagai satu kesatuan. Maka semoga diklat kita, diklat instruktur ini memberi pencerahan pada kita semua, kita disatukan dalam gerak langkah bersama sebagai sekolah-sekolah Katolik, dan ke depan kita akan ketemu lagi dalam forum group discussion tanggal 30. Nanti jadwalnya sebenarnya sudah kami kirim kepada unit-unit sekolah. Semoga suster, bruder, Romo, ibu, bapak semua telah menerimanya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada para narasumber, Bruder Albertus Warto, MPD, Bapak Heri Bertus. Sebelum ditutup Pak Adi. Oh, monggo Bapak. Ya, sebelum ditutup izinkan saya share screen demikian. Saya tadi terinspirasi dari Romo Carolus. Kopi pagi. Pagi ini tak seperti biasanya. Pahit kopi tak terasa. Kopi ini tak seperti biasanya. Terlalu lama waktu tanpanya. Aku di sini bermimpi cerita kita berbagi hati. Rindu mengapa selalu datang. Rindu aku tak sanggup. PUP 28 Oktober 2021. Terima kasih Mantap, Pak Adi. Di sini langsung gempa bumi. Pak Eri tidak biasa membuat puisi. Terima kasih Pak Eri atas closing-nya, dan itu menjadi core-nya closing kita hari ini. Bukan core kurikulum tapi core closing. Mantap puisinya Pak. Terima kasih. Baik, marilah kita tutup dengan doa malaikat Tuhan sekalian. Mari kita hening sejenak karena kita menunjukkan jam 12 di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa yang Maria terpujilah Engkau di antara Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh kasih Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantar. Amin. Amin.
Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, FGD kita sudah usai. Lalu saya mohon maaf selama menjadi moderator untuk hari ini atas kekurangan, kesalahan, dan mungkin saya pernah tidak sopan di dalam proses FGD kita. Untuk selanjutnya kami kembalikan acara kepada Master of Ceremony, kepada Budista, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Adi dan 3 narasumber kita, Bu Derwarto, Pak Heri, dan Pak Hendi. Dan Bapak Ibu sekalian yang hebat luar biasa, kita beri aplaus untuk acara pamungkas kita hari ini terakhir. Iya, terima kasih Bapak Ibu telah setia sampai pukul 12, tidak terasa 3 jam kita lalui diskusi ini ya, sharing bersama. Terakhir kita akan yel-yel lagi biar tambah semangat besok untuk FGD. Siapa kita? Instruktur. Siapa kita? Instruktur. Luar biasa. Uber. Lunggu. Literasi. Unggul. Berkarakter. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir dari 3 narasumber dan Pak Adi, ada peneguhan? Tidak ada, sudah cukup. Baik. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga nanti ke depan POP bisa berjalan dengan baik dan memajukan pendidikan kita dalam Merdeka Belajar. Untuk terakhir penutup, saya boleh minta tolong Bapak Hendro Haryanto untuk memimpin doa penutup. Mohon berkenan, Bapak Hendro. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu Suster, Romo, Bruder, kalian, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa yang baik, Yesus kami, Tuhan yang baik. Karena pada saat ini Engkau sudah membimbing kami dari awal pertemuan kami tadi hingga saat ini sudah berakhir. Kiranya Bapak, apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kami pada hari ini itu menjadi kekuatan bagi kami untuk meningkatkan kompetensi kami dan juga untuk meningkatkan kualitas sekolah kami. Apapun rencana dan program yang sedang kami susun, kiranya Engkau selalu menyertai kami, membantu kami, agar apa yang kami rencanakan, apa yang sedang kami kembangkan saat ini, itu dapat kami capai dengan baik dan kami lakukan dengan baik. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing di hari ini. Kiranya Bapak Engkau tetap memberkati kami. Itu juga ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan yang sudah kami lakukan, baik itu dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan tindakan kami, sengaja atau tidak sengaja, ampuni ya Bapa, supaya jangan terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Sekali lagi ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hendro. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada narasumber semua hari ini. Untuk kita semua. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sitohan. Terima kasih Broder. Terima kasih Pak narasumber kami. Besok ketemu di sendiri sudah mewakili pertanyaan saya tadi. Terima kasih Marulang. Terima kasih Pak Anton. Oh, terima kasih Pak Abe Ginting. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Makasih Pak Hama. Sampai jumpa.
Lanjut lagi kita. Sampai jumpa Ibu Maria Elizabeth. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu Rompina. Sampai Bapak ulang. Iya. Bu Yolita, terima kasih. Selamat pagi Pak Mas Heri, Mas Hendy, Bruder. Terima kasih. Oke, saya mohon slip. Bu Yulita, terima kasih banyak. Suaranya bagus sekali, Kak. Kemarin juga. Sampai ketemu lagi. Ya, nanti kita 30 Sabtu ya. Paling bantu ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Besok ketemu lagi di FPT. Tatap muka. Salam buat Mas Hoki. Gak kelihatan hari ini. Mau lihat gudang, Pak. Salam buat Mas Hoki. Salam buat juga Mas Hendy. Iya. Salam Suster Ferdi. Salam dari Manado. Ferdi. Salam Pak Marulam Nenggolan. Salam Pak Andreas Ginting. Ande, ginting terus kau. Salam Ibu Yulita. Mas Hendy. Salam Pak Endros. Salam Ibu Yulita. Salam Pak Endros semua. Bye-bye. Terima kasih Bu Yulita. Iya, Pak Hendy. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Siapa ini tampil? Andreas Ginting kok selalu tampil ya? Anton juga tampil terus tuh. Ah, nggak ada. Pak Anton juga itu. Nah tuh. Sampai jumpa. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Kayak ini belum rela ini. Belum rela mau keluar ini. Belum rela mau keluar. Lihat aku terus disoroti orang itu. Karena yang paling hitam. Iya. Enggak, dibilang siapa? Yang paling ganteng. Sila tampil. 1, 2, 3. Yo, ini. Nih udah Ini. Kasiran. Iya. Sila tampil Sandra Ginting ini. Iya. Lalu gue bilang, si Antonin juga selalu tampil. Lu disorot lah kami dua-dua disuka. Oh, Yuli sering kali tampil ya, Bu. Iya. Lagi disorot nih. Karena tidak ada catwalk. Ya. Jadinya pakai Zoom. Oke, Bu, salam jumpa, Bu ya. Pak Andreas Ginting. Nanti kita Sampai jumpa. kita jalan-jalan ke Manado. Iya, nanti jalan-jalan ke Manado. Ayo ke Jogja. Jalan-jalan ke Medan Di nih. Manado. Iya. Orang Manado. Kemudian nanti Manado. jalan-jalan ke Bangka Iya. Belitung ya. Makan tinutuan. Oras. Makan tinutuan di Manado. Bubur Manado, bukan Nona Manado. Enggak kenal kamu. Enak loh bubur Manado itu. Makannya pakai ikan asin ya, Bu ya? Iya. Iya. Enak itu Pakai pakai ikan sambalnya asin. itu mantap. Pakai sambal roa. Iya, sambal roa. Wow. Nanti kalau Bisa kesini. lupa nih. Lupa diri. Oke, see you. Oke, sampai Oke, jumpa. see you. Bye-bye semuanya. Membasuh lelahmu. Dia udah out.
Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Si Anton gila ini benci kali aku lihat. Kamu bercerita, menangis tertawa, biar ku lukis malam. Sehat Pak Eri. Ya, makasih Pak Kang. Pak Kang, matur nuwun. Saya baru banyak lomba di sekolah nih Pak, mohon maaf ini. Wah. Ini yang tak cari, Pak Ricardo. Ricardo Parsaulian. Coba lagi, jangan berhenti. Dari tadi tak cari yo. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja. Ayo Pak, nyanyi Pak. Pak Ricardo. Pak Ricardo, nyanyilah. Mau lihat deh Bapak. Bagus nih Mau Pak. lihat deh gudang. Ricardo. Lihat deh.